Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Jadi judulnya adalah Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Membangun fondasi tauhid dalam pikiran, sikap dan tindakan. Artinya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi kuat posisi kita ataupun kemandirian dan juga keteguhan kita dalam menghadapi fenomena kehidupan ini. Karena ini adalah menjadi asal ya, pangkal daripada rukun-rukun iman ya. Rukun iman yang 6 itu al-iman billah sampai dengan iman kepada qada dan qadar ya. Jadi iman pada Allah ini menjadi intinya. Nah, bagaimana kita bisa mengimani kepada Allah Ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dan yang menjadi titik tekan pembahasan pada kesempatan ini yaitu tentang masalah tauhid. Sebagai sebuah pengantar bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah puncak dari segala ilmu. Ia bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan pengenalan mendalam yang membuahkan ketundukan hati. Tanpa mengenal Allah, seorang manusia akan kehilangan arah dalam hidupnya. Mengenal Allah adalah pintu gerbang untuk mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam setiap helaan napas, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun tindakan nyata ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, akidah sebagai pondasi yang harus kita perkokoh. Dan pondasi ini adalah intinya ma'rifatullah, kita mengenal Allah Ta'ala sebagai khaliq kita, sebagai pencipta kita. Kalau orang yang mengenal Allah dengan baik, apakah itu dari sifat dan juga nama-namanya, kemudian juga kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tauhid yang benar, maka itu akan bisa memberikan dampak yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Menjadi pintu gerbang untuk mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam setiap helaan nafas, pikiran, sikap maupun tindakan nyata. Seorang yang betul-betul memiliki ma'rifah, maka dia insya Allah ya di dalam kehidupannya akan tertata dan akan terbimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada konsep tauhid, yaitu tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid ini ada berbagai macam pendekatan dari sisi pemahamannya ya. Yang asal katanya tauhid itu dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada adalah artinya mengesakan. Kemudian tauhidullah artinya mengesakan Allah Ta'ala. Apakah maknanya Allah banyak kemudian dijadikan satu ya? Bukan begitu ya. Tetapi maknanya adalah kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab rububiyah dan uluhiyah.
Ya barangkali antum selama ini sudah sedikit banyak membaca ya referensi tentang akidah dari sisi mazhab-mazhab yang berbeda-beda selama ini. Yang masuk dalam kategori akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta dari Ahlul Hadis atau Athariyah. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini yang disebut dengan Madhabul Khalaf, sedangkan Ahlul Hadis atau Athariyah ini adalah mengambil dari Madhabus Salaf. Apa itu ya? Madhab Salaf itu adalah madhab yang lebih dahulu ya, yang diikuti oleh generasi Salaf, yang mana mereka ini madhab Ahlul Hadis atau Athariyah ini tidak mentakwilkan ya dalam hal nama dan sifat Allah. Sedangkan Madhabul Khalaf ini adalah lebih ke arah takwil, ataupun takwil itu adalah memalingkan makna dari yang asli ya kepada makna yang lebih relevan dan lebih mudah untuk difahami. Nah, jadi yang disampaikan di sini adalah lebih dekat kepada Athariyah ataupun Ahlul Hadis ya, rububiyah dan uluhiyah. Jadi menurut konsep Ahlul Hadis atau Athariyah bahwa tauhid itu terbagi secara umum ada dua. Yang pertama adalah tauhidul ilm wal ma'rifah. Tauhid ilmu dan informatif atau pengetahuan. Berita ya. Sekedar berita. Kemudian yang kedua adalah tauhidul qasdi wal amal. Tauhid dalam bentuk maksud dan amal. Nah, tauhid ilmu wal ma'rifah itu masuk di dalamnya adalah tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid al-qasdi wal amal itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid tentang asma wa sifat itu masuk di bab pertama ya. Jadi masuk dalam bab tauhid ilmu dan informatif atau kabar. Baik, kita mungkin agak membingungkan pembagian tadi, tapi nggak apa-apa, ini kita sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan mencoba untuk memahami. Nah, tentang tauhid rububiyah ini maknanya jadi tauhid ini mencakup dua dimensi utama yang saling berkaitan, namun memiliki perbedaan mendasar ya. Kalau Ibnu Taimiyah membagi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tetapi asma wa sifat itu pecahan ataupun rincian daripada tauhid rububiyah. Kenapa dipisah? Karena memang pembahasannya sangat detail, sangat rinci, dan pemisahan ya, ini mengandung pro kontra memang ya. Jadi kita tidak membahas secara detail di sana. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta atau khalik, pemilik atau malik, dan pengatur atau mudabbir pada alam semesta, dunia dan segala isinya ini. Dalilnya banyak tetapi yang mudah, yaitu surah Al-Fatihah ayat yang kedua yang menjadi rukun dalam setiap sholat kita, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ada kata-kata Rabbil Alamin. Dan di Al-Fatihah sendiri itu ya mencakup tiga macam tauhid itu. Tapi kalau di sini disederhanakan dua itu ya. Jadi banyak yang berisi di situ masalah rububiyah. Sedangkan yang masuk dalam tauhid uluhiyah itu adalah nanti di Al-Fatihah juga ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah
dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu ada pernyataan rububiyatullah, tentang rububiyah, kerububiyahan. Jadi Rob dan Ilah itu kan sebenarnya dua kata yang asal katanya berbeda, juga secara istilah berbeda, tetapi di bahasa kita kan sama-sama diartikan Tuhan ya. Allahu Rabbuna, Allahu Ilahuna. Dalam bahasa kita Allah Tuhan kami, bahasa artinya begitu, tapi masing-masing ini maknanya berbeda. Rob itu dari kata-kata Robba ya Rubbu, yang bisa berarti mendidik, memelihara ya. Tarbiyah itu juga dari sama dari kata-kata Rob juga, memelihara. Kemudian ilah ya, nanti di tauhid uluhiyah ada pembahasan tersendiri dari kata-kata aliha ya'lahu ilahan. Apa arti ilah? Aliha ya'lahu adalah abadahu, yaitu mengibadahinya. Nah, menyembahnya kan berbeda ya. Kalau rububiyah itu dari atas ke bawah ya. Kalau uluhiyah itu dari bawah ke atas. Nah, nanti ada kita bahas lebih rinci di perbedaannya. Kemudian dalil dari hadis tentang tauhid rububiyah, yaitu ada hadis yang panjang, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Wa alam ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah jika seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Kalau memang itu rezeki kita ya, kita dapat. Tapi kalau sebaliknya, mereka melakukan konspirasi untuk membahayakan kita, kalau memang bukan takdir untuk kita, ya itu nggak akan menimpa kita. Nah, jadi di sini memberikan sebuah keniscayaan atau kepastian bahwasanya Allah Ta'ala itu maha memiliki seluruh makhluknya, maha berkuasa atas segala makhluknya. Nah, kurang lebih seperti itu tauhid rububiyah. Artinya adalah kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam sifat-sifat rububiyahnya. Apa sifat rububiyah itu? Sifat rububiyah adalah sifat yang melekat pada Allah Ta'ala saja. Satu-satunya zat yang mampu berkuasa atas seluruh makhluknya. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memelihara, menolak bahaya, memberi manfaat, semuanya itu hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk memiliki sifat rububiyah selain Allah. Walaupun malaikat, tidak bisa. Walaupun Rasulnya juga tidak bisa. Hanya Allah yang mampu, yang punya hak untuk memiliki sifat rububiyah. Jin misalnya ya. Jin juga tidak bisa. Jin itu punya kuasa, malaikat punya kuasa, Rasulullah dan Rasul yang lain punya kuasa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maknanya ya tentang tauhid rububiyah. Mengetahui ya, maha mengetahui ya, itu juga masuk sifat rububiyah. Baik ya, lanjut dulu. Sedangkan tauhid uluhiyah yaitu mengarahkan segala bentuk ibadah, baik itu doa, cinta, harapan, takut, hanya kepada Allah semata. Ini adalah inti dari kalimat
la ilaha illallah. Yang tadi saya katakan dalilnya surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, jadi di situ ada yang didahulukan ya. Kita tidak mengatakan na'buduka wa nasta'inu bika, tetapi iyyaka na'budu. Allah Ta'ala yang didahulukan, hanya kepadamu, memiliki makna fokus ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau na'buduka wa nasta'inu bika itu masih mengandung objek-objek yang lain. Nah, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian manfaat atau faedah yang lain adalah kenapa ibadah kata-kata na'budu didahulukan, baru kemudian nasta'inu diakhirkan. Nah, kita sudah sering ya membaca Al-Fatihah, tapi kadang-kadang masih banyak di antara kita yang belum paham, belum sempat mentadaburi atau membaca tafsir surah ini secara khatam ya. Jadi na'budu lebih didahulukan karena itu adalah kewajiban kita. Sebagai hamba Allah wajib beribadah kepada Allah. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, isti'anah itu adalah hak kita. Sebagai hamba boleh silakan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mendahulukan kewajiban dan mengakhirkan hak itu adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada siapapun. Kepada makhluk, terutama kepada orang tua kita ya, mendahulukan kewajiban daripada hak. Kadang-kadang tidak sedikit di antara para generasi muda, anak-anak yang minta hak terus ya, tapi kewajibannya nggak dipenuhi. Nah, itu tidak beradab. Jadi mendahulukan hak daripada kewajiban. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah intinya tauhidul ibadah. Mentauhidkan dalam bentuk ibadah. Dari bawah ke atas tadi. Kalau tauhid rububiyah dari atas ke bawah, kalau tauhid uluhiyah dari bawah ke atas. Kalau tauhid rububiyah adalah meyakini Allah memiliki sifat rububiyah satu-satunya, tidak ada. Kalau ada makhluk yang merasa diyakini oleh seseorang punya sifat rububiyah, nah berarti dia telah berbuat syirik. Sehingga konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Tuntutannya adalah tauhid uluhiyah. Ketika seorang meyakini Allah sebagai penciptanya, maka konsekuensinya dia harus tunduk patuh, menghambakan diri, beribadah hanya kepada Allah. Kalau dia punya keyakinan Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, tapi ketika berdoa, minta rezeki, pergi ke gunung-gunung, minta kepada batu, kepada pohon, minta rezeki, nah berarti itu perbuatannya menciderai keyakinannya. Keyakinannya berarti palsu. Yang harusnya yakin Allah sebagai pemberi rezeki, lah kok minta kepada yang lain. Nah, itu banyak manusia begitu ya. Jadi doa di sini adalah permohonan, permintaan. Ketika misalnya tidak sedikit di antara kita manusia yang memakai cincin. Kenapa kamu pakai cincin, pakai kalung, pakai sabuk? Nah, menggunakan jawabannya, dengan cincin ini
dengan kalung atau sabuk ini, maka musuh takut ya, saya ujian mudah, menjawab soal dengan gampang, saya akan ditakuti oleh kawan-kawan. Atau kalau cowok-cowok misalnya dengan memakai alat-alat tertentu ya, nanti cewek-cewek bisa takluk melihat saya, takjub misalnya ya, aji-aji pengasihan itu ya, sihrul mahabbah atau aji pengasihan ya, itu termasuk syirik ya. Jadi hal-hal yang bisa menodai kesyirikan itu banyak, sehingga Allah memberikan peringatan pada kita ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun di surah Yusuf. Tidaklah kebanyakan orang-orang mengaku beriman kepada Allah, tetapi pada saat yang sama mereka syirik kepadanya tanpa dia sadari. Itu tadi, dia sholat, sujud kepada Allah, minta kepada Allah, tetapi masih punya keyakinan bahwasanya benda-benda itu yang mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya. Nah, berarti kan ada satu sisi yang tidak lengkap ya. Jadi kalau teorinya tadi, tauhid ini bisa dicatat ya, karena sangat penting. Tauhid rububiyah itu mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyah. Sehingga kita mengatakan la ilaha illallah, bukan la robba illallah. Nah, itu sekaligus jawaban bagi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok kita syahadatnya la ilaha illallah bukan la robba illallah? Maka jawabannya tadi, teori itu disampaikan ya. Teori ini sudah dibuat oleh para ulama yang teruji, sehingga kita cukup memahami dan menyampaikan ulang saja. Bagi yang belum paham ya harus dipahami ya. Jadi teorinya tadi itu, tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka yakin kalau Allah pemberi rezeki, Allah pencipta langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau Muhammad bertanya pada mereka, siapa yang menciptakan mereka dan memberikan rezeki, yang memelihara, mereka akan jawab Allah. Mereka sudah memiliki keyakinan itu sejak zaman dulu. Tetapi mengapa mereka disebut kaum musyrikin? Karena mereka menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai sarana dalam menyembah kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu jawaban orang-orang Arab jahili yang diabadikan oleh Al-Quran. Kami tidaklah menyembah patung-patung, berhala-berhala itu kecuali dalam rangka untuk menjadi sarana pendekatan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu, tawasulnya ya, dalam tanda kutip lah ya, mohon supaya tidak ada yang sensitif dengan kata-kata tawasul ini ya. Tawasul itu adalah membuat sarana dalam beribadah. Jadi kalau mereka dulu tawasulnya menjadikan supaya lebih dekat dengan Allah itu dalam bentuk berhala, patung, batu ataupun kayu, pohon atau benda-benda yang lain ya. Setiap rumahnya orang Arab jahiliyah itu, setiap
rumah ada kamar, di kamar itu ada patungnya. Jadi kalau pada zaman dahulu pendekatan kepada Allah Ta'ala lewat patung-patung, tetapi pada zaman modern saat ini pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat cara dan sarana yang bermacam-macam. Yang saya katakan tadi bentuknya jimat-jimat. Yakin kalau Allah pemberi rizki, tapi kalau memakai sabuk, misalnya ketika bekerja, maka dia semakin mantap kalau dia lancar rizkinya saat itu. Nah, itulah masalahnya ya. Masalahnya di sabuknya itu, kenapa harus sabuk itu? Bukan sabuk dari yang lain, karena ini sudah diisi Ustadz sabuk ini ya, oleh guru saya, sudah diisi ya. Itu masalahnya. Nah, ada bentuk keyakinan-keyakinan yang bisa mengotori dalam bab tauhid rububiyah. Jadi berarti belum tuntas mengesahkan ya, tauhid dalam bab rububiyah masih belum tuntas tadi, masih ada ragu. Betul nggak Allah pemberi rezeki satu-satunya? Kata guru saya, rezekinya lebih lancar kalau menaburkan garam di toko saya misalnya. Nah, misalnya ya, wah, dengan menempelkan ayat-ayat yang terputus-putus, bismillah yang dibolak-balik, huruf hijaiyah yang ditulis sungsang-sungsang sini, kemudian di kertas itu ya, ditulis di kertas dan kertasnya dilipat-lipat, dikasih sampul berupa kulit-kulit itu dipaku di tembok-tembok warung-warungnya itu. Coba antum perhatikan ya, di rumah-rumah makan lirik itu tembok-temboknya. Coba ya. Kemarin saya tanpa sengaja, sudah langganan saya sebenarnya ya, tukang cukur, tapi saya lirik di atas pintunya itu ada kertas jimat seperti itu. Subhanallah ya. Banyak seperti itu ya masyarakat ini. Fenomena kesyirikan masih banyak sekali tanpa mereka sadari, sehingga kita sendiri harus sering berdoa ya, yang sudah antum hafal di doa ma'thurat, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, itu doanya ya, doa perlindungan supaya kita tidak syirik, supaya baik yang kita ketahui, yang tidak kita sadari, yang kita belum punya ilmunya, kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Baik, lanjutnya. Nah, inilah perbedaan dan konsekuensi dalam keseharian. Banyak orang mengakui Allah sebagai pencipta, yang disebut Allah sebagai Rabbuna, rububiyah, namun gagal menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan sesembahan. Sesembahan itu adalah ibadah, yaitu uluhiyah. Tentang jenis tauhid rububiyah, itu fokus utamanya perbuatan Allah kepada makhluk. Tadi dari atas ke bawah, perbuatan apa saja? Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menolak bahaya, memberi manfaat, dan sebagainya. Itu harus kita fokuskan hanya kepada Allah. Konsekuensi praktisnya, tenang dalam menghadapi takdir, tidak cemas akan rezeki ya. Jadi kalau ada orang yang masih meragukan, ya Allah, apakah hari ini saya bisa makan atau enggak, itu meragukan tentang Allah Ta'ala yang maha pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang masih meragukan, berarti dia masih belum sempurna ketauhidan dalam bab rububiyahnya. Kemudian tauhid uluhiyah itu
fokus utamanya perbuatan makhluk kepada Allah, dari bawah ke atas tadi. Ikhlas dalam beramal, menjauhi riya dan syirik. Jadi ikhlas dalam beramal dan yang pasti ada dalam beribadah ya. Maka tadi ya saya berikan ilustrasi perbandingan antara orang-orang Arab dan yang pada masa jahiliyah dan sekarang ini, keyakinan mereka tentang rububiyah itu enggak berarti ya. Jadi yang bisa memiliki, bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, memasukkan kita ke surga itu adalah tauhid uluhiyah. Yang membedakan antara musyrik dan kafir itu adalah tauhid uluhiyah ini. Maka kita katakan la ilaha illallah, karena dengan tauhid uluhiyah itu sudah tercakup di situ la robba illallah. Kalau kita mengatakan la robba illallah, maka ilahnya belum tercakup. Nah, jadi uluhiyah ini menjadi paling inti ya, yang itu menjadi misi setiap rasul. Semua yang diutus oleh Allah Ta'ala, setiap rasul itu membawa misi la ilaha illallah. Kemudian konsekuensi nyata, seseorang yang mengenal Allah tidak akan menggantungkan harapannya pada jimat, ramalan, atau kekuatan makhluk, karena ia tahu hanya Allah yang memegang kendali manfaat dan madarat. Allah saja. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada satupun zat yang mampu menghalangi apapun yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang memberi apapun yang Engkau halangi. Wala yang fa'udhal jati minkal jatu. Jadi itu kita ibarat dalam sebuah permainan sandiwara drama, kita hanya pemain. Tentang skenario, tentang endingnya bagaimana, itu sudah tertulis. Walaupun kita tidak boleh ya, Allah sebagai sutradaranya mengatakan begitu, itu ya kurang beradab lah ya. Allah nggak sama dengan seperti itu, Allah jauh ya. Jadi ini pembahasan agak panjang ya. Kita harus hati-hati mensifati Allah dengan sifat-sifat tertentu yang tidak ada dalil tekstualnya, itu perlu untuk hati-hati. Walaupun tujuannya baik, tapi kadang-kadang kalau tidak ada ilmu, ya mungkin ya maksudnya baik, tapi menjadi tidak beradab pada Allah Ta'ala. Itu harus kita jaga. Allah yang mengatur alam raya ini, Allah yang menguasai semua kita. Tapi kalau kita sebut Allah muhandisul alam, Allah arsitek dunia, nah itu ada pembahasan tersendiri dalam kitab Tauhid ya, yang intinya kita harus hati-hati tentang pensifatan kepada Allah Ta'ala itu. Jangan sampai gegabah ya, jangan sampai sekedar logis saja, nggak bisa ya. Jadi harus lebih aman adalah secara tekstualis ya. Baik, lanjut. Kemudian Allah sebagai pembuat hukum, ini hakimiyah. Ma'rifatullah menuntut kita untuk mengakui bahwa Allah adalah pemimpin tertinggi dan satu-satunya pembuat hukum yang mutlak. Menjalankan syariatnya adalah bentuk nyata dari tauhid uluhiyah. Nah, jadi ini tauhid hakimiyah itu yang membuat istilah adalah Sayyid Qutb ya, yang diprotes juga oleh yang lain ya. Tauhid hakimiyah kok ada-ada saja. Ya memang nggak masalah. Yang namanya istilah itu kan bisa-bisa saja dibuat untuk memberikan kemudahan, bukan hal bid'ah ini. Jadi meyakini bahwa Allah saja pemimpin tertinggi yang memiliki, yang punya otoritas pembuat hukum ya. Aslinya rububiyah, tapi dalam hal konsekuensinya menjalankan syariatnya itu dalam bentuk uluhiyah. Dalilnya inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu hanya hak milik Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Karena Allah yang menciptakan dunia dan yang punya hak untuk membuat aturan,
termasuk di dalamnya adalah kita sebagai manusia, maka harus mengikuti, tunduk kepada pencipta dunia dan yang membuat aturan ini, yaitu Allah Ta'ala. Ibarat produk mobil, yang paling tahu tentang produk itu ya pabriknya, ada manual booknya, ya kita ikuti. Kita hanya sekedar dititipi mobil itu. Kita manusia juga begitu, kita dititipi dunia ini, dititipi Indonesia, dititipi Jawa Timur, dititipi Malang Raya. Ini hanya titipan. Aturan yang mutlak, yang punya otoritas itu adalah aturan pemilik semuanya, Allah Ta'ala. Kita sebagai khalifah, khalifah itu wakil saja, bukan pemilik, hanya sekedar untuk mendapat amanah, wakil sementara saja. Aplikasinya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai standar etika, moral, dan regulasi dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Nah, ini berat sekali ya. Sederhana kelihatannya, tetapi berat. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai standar etika, moral, dan regulasi dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, bahkan sampai nanti dalam poin berikutnya bernegara. Nah, logikanya mendasar ya, Allah itu tadi yang saya gambarkan, tetapi banyak pertentangan dari sana sini karena tidak memahami substansi daripada masalah-masalah yang seperti ini. Ya, lanjut dulu. Berikutnya memahami asma dan sifat ya. Nama dan sifat ini ketika masuk dalam bab tauhid ya, masuk dalam bab rububiyah tadi. Nama-nama Allah atau Asmaul Husna adalah jendela bagi akal manusia untuk memahami keagungan zat-Nya. Namun kita harus memegang prinsip pertama, sarana iman. Nama Allah digunakan untuk membangun kedekatan atau takarrub, bukan untuk dibayangkan bentuk fisiknya. Nggak boleh ya. Misalnya Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, nggak bisa kita bayangkan. Kadang-kadang diredaksikan bentuk jamak Yadullah, kadang-kadang dibuat seperti ayat ya, teguran Allah kepada iblis ya, kenapa kamu nggak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan biyadai ya, dengan tanganku. Nah misalnya, jadi nggak bisa dibayangkan, nggak boleh ya, nggak boleh dibayangkan, tidak boleh mendeskripsikan. Kemudian yang kedua, kebenaran mutlak, meyakini sifat Allah sesuai yang Dia sifatkan sendiri tanpa tasbih, menyerupakan dengan makhluk. Ini dalil ini penting ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ada 4 batasan dalam tauhid asma wa sifat, bisa dicatat ya. Yang pertama, tidak menolak. Adamu at-ta'til ya, ta'til itu menolak. Tidak boleh menolak sifat-sifat, harus kita imani, kita tetapkan. Yang kedua, adamut tahrif, tidak boleh merubah, memplesetkan dari sifat ya, seperti orang-orang jahiliyah dulu ya, mereka memplesetkan al-ilah menjadi lata, al-manan menjadi manat, al-aziz menjadi uzza, itu tahrif, memplesetkan. Yang ketiga yaitu adamut tashbih, tidak boleh menyerupakan, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang keempat, adamut taqyif, tidak boleh mempertanyakan bagaimana ya, atau mendeskripsikan, enggak boleh, tidak boleh mempertanyakan
Kaifa istawa Rabbuna, bagaimana Allah bersemayam di atas kursi, di atas arasy, ya, misalnya Ar-Rahmanu 'ala rasistawa, ya Allah bersemayam di atas arasy. Enggak boleh dipertanyakan kaifa istawa Rabbuna, enggak boleh. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa itu sudah difahami. Wal kaifiyatu majhul, tata caranya bagaimana itu tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan itu adalah hal yang baru, ya, yang bid'ah. Nah, 4 rumus Imam Malik ini bisa kita gunakan untuk mengimani sifat-sifat Allah lainnya. Bahwasanya apapun, Allahu sami'un alim, ya, Allah maha mendengar. Bagaimana cara mendengarnya Allah? Nggak boleh kita pertanyakan. Mendengar itu adalah sesuatu yang maklum, yang diketahui. Kemudian tata caranya itu majhul, nggak bisa diketahui, ya, sesuatu yang ghaib. Kemudian mengimaninya wajib dan mempertanyakan itu adalah hal yang bid'ah. Pokoknya itu rumusnya Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, yang bisa kita gunakan untuk mengimani sifat-sifat Allah lainnya. Kita jawab 4 poin itu, sudah tutup, ya, selesai. Tidak usah berdebat di situ. Lanjut dulu, masih beberapa slide lagi. Nah, ini ya, saya katakan tadi, menjauhi perdebatan yang kontraproduktif. Ilmu tentang sifat Allah seharusnya membuahkan amal. Contohnya, ya, seperti sifat Ar-Rahman, membuat kita penyayang, bukan perdebatan teologis yang memecah belah umat. Jadi yang penting bagaimana aplikasi daripada sifat-sifat itu, karena saya katakan tadi, ya, kenapa Ibnu Taimiyah memposisikan tauhid asma wa sifat ini secara tersendiri, karena perdebatan dalam masalah ini sangat-sangat panjang lebar dan itu tidak produktif, ya. Semuanya punya tujuan sama, memuliakan, mensucikan Allah, tetapi dengan cara yang berbeda. Contoh Mu'tazilah, ya. Madzhab Mu'tazilah itu, ya, tujuannya baik tapi caranya tidak baik dalam bab nama sifat Allah, ya. Mereka ini taktil, madhabut taktil, menolak. Kenapa? Karena mereka berpikir begini, kalau Allah itu maha mendengar, sementara kalau sesuatu yang kait dengan pendengaran kan butuh telinga. Dan Allah tidak pantas untuk kita sifati dengan punya telinga. Dan Allah berbeda dengan makhluknya. Maka mereka menolak sifat mendengar bagi Allah. Sama juga dengan sifat kalam. Kalau Allah bicara, maka bicara itu perlu mulut. Mulut itu sifat yang lazim dimiliki makhluk. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, dalilnya tadi benar, cuman kesimpulan implementasi dalil yang tidak tepat, ya. Maka Allah dipisahkan, Allah, jadi sifat kalam dihilangkan dari sifat Allah Ta'ala. Sehingga mereka meyakini akidahnya yang sangat populer, Al-Qur'anu makhluk, Al-Quran itu ciptaan Allah. Wah, ini yang membuat terfitnahnya para imam madzhab dulu, ya. Karena pada saat itu pemerintahannya banyak yang berakidah Mu'tazilah, meyakini Al-Quran sebagai makhluk, dan para imam madzhab kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini adalah imam ahlu sunnah, tidak mau meyakini itu, ya, tidak mau meyakini Quran sebagai makhluk. Itu sebuah konsekuensi yang fatal. Al-Quran adalah kalamullah. Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Cetakannya makhluk, kertasnya makhluk,
digitalnya yang ada di file makhluk, tetapi bunyinya itu adalah kalamullah. Nah, itu harus dibedakan ya, antara substansi dan sarana prasarananya. Maka dicambuk Imam Abu Hanifah, dipenjara, dicambuk, kemudian Imam Malik dicambuk sampai tangannya tidak bisa digunakan untuk bersedekap, sehingga sebagian mazhab Maliki kalau sholat tidak pakai bersedekap. Nah, padahal itu latar belakangnya karena beliau disiksa ya, yang sangat berat sehingga tidak bisa menggerakkan tangannya. Imam Ahmad bin Hambal juga dicambuk dan juga dipenjara, sehingga orang-orang yang menyiksa beliau pada akhir hayatnya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang karena menyiksa Imam Ahmad akhir hayatnya terlunta-lunta, sakit seperti anjing yang melolong bertahun-tahun, dihinakan oleh Allah gara-gara menyiksa Imam Ahmad bin Hambal. Nah, adapun Imam Syafi'i, beliau menggunakan ilmu mantik dengan alibi ya, dengan alibi atau dengan sebuah strategi dalam ilmu kalam, yaitu beliau katakan as-sama'u, langit, wal ardu, bumi, wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wal Quran, dan Al-Quran. Beliau sambil mengatakan, menyebutkan 5 jari ini, kullu hadhihi khamsa, yang 5 ini adalah makhluk. Nah, mereka kan tergiring ya logikanya. Oh, berarti Imam Syafi'i mengaku Al-Quran itu makhluk. Itu persepsi mereka, padahal bukan. 5 itu ya 5 jari-jarinya ini ya. Bukan ya, bukan meyakini Al-Quran adalah makhluk, tapi 5 jari-jari yang beliau isyaratkan itu. Nah, itu ya, sehingga beliau aman ya, tidak disiksa oleh pemerintah saat itu. Lanjut dulu. Ya, jika kesimpulannya, ma'rifatullah adalah pondasi integritas seorang muslim. Dengan mengenal Allah melalui rububiyahnya, kita mendapatkan ketenangan pikiran. Dengan mengenalnya melalui uluhiyahnya, kita mendapatkan kelurusan tindakan. Dan dengan mengenal asma serta sifatnya, kita mendapatkan kemuliaan akhlak. Nah, insya Allah ini sudah lengkap ya. Kesimpulan ini sudah bagus sekali ya, sudah lengkap. Jadi pondasi ma'rifatullah ini, pondasi kita sebagai muslim supaya memiliki integritas, memiliki sebuah panduan yang tidak goyah dalam hidup ini, sehingga akhlak kita ya itu lurus dalam bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala tadi. Dengan rububiyahnya kita mendapatkan ketenangan pikiran tadi. Kadang-kadang ya, mohon maaf ya, Gen Z itu diantara persoalannya kan takut masa depan. Nah, saya sering dialog dengan anak-anak, Bi, gimana nanti kalau aku kerja apa gini. Saya katakan, kamu nggak usah mikir macam-macam, yang penting kamu sekarang belajar, kuliah setinggi-tingginya, nanti rezeki itu mengikuti. Semakin kamu pinter, semakin pendidikannya tinggi, rezeki itu akan datang insya Allah. Nah, itu cara sederhana ya. Antum semuanya begitu, nggak usah mikir macam-macam. Ya Allah, nanti jodoh saya siapa ya, nanti saya hidup di mana, kerja apa, begini begitu, bagaimana saya punya rumah, nggak usah dipikir. Itu urusan Allah Ta'ala, jangan sok intervensi kamu. Nggak usah intervensi dengan urusan Allah Ta'ala, itu urusan Allah Ta'ala. Kamu hanya berusaha, belajar dan ibadah, berdakwah, nah mungkin begitu ya. Itu sudah, nanti Allah Ta'ala yang memberikan jaminan apapun ya. Allah itu sudah memberikan takdir. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, polpen-polpen sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Nah, mau apa lagi? Sudah kering, sudah tertulis, selesai di Lauhul Mahfuz sana. Yang kita mampu hanya berusaha ya, berdoa,
birrul walidain, ya pokoknya lurus-lurus saja lah ya. Kalau kamu ingin mendapat rezeki ya berdekat-dekatlah dengan pemberi rezeki. Ya, orang kadang-kadang ingin mendapatkan ya rezeki tapi meninggalkan sholat, berarti kan menjauhi pemberi rezeki. Nah seperti itu ya. Kemudian dengan uluhiyah kita mendapatkan kelurusan tindakan, tidak asal-asalan ya. Jadi kita ibadah dengan lurus, dan dengan nama sifat kita mendapatkan kemuliaan akhlak. Baik, ada lagi? Saya kira ini sudah slide terakhir ya. Nah, implikasi terakhir nih kayaknya. Implikasi nilai tauhid, seseorang yang benar-benar mengenal Allah akan menunjukkan sikap yang teguh istiqomah, pikiran yang jernih karena bersandar pada wahyu, serta tindakan yang selalu membawa manfaat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Nah, insyaallah ya, inilah nilai-nilainya ya. Setelah terakhir hanya ucapan terima kasih.